Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa. Saya absen dulu ya, sebelum kita mulai pelajarannya. Ya, Alvita ini Anda. Atal Aurelia Najela. Anggun Afnan Janatun. Bayi Anissa. Fatan Maulana. Hadir. Habib Syafiri. Tadi ya. Hidayat Dilayali. Hadir. Izayana Enda. Jessica Salsa, Khairul Majid Asyan, Laila Salsabila Husna, Muhammad Cisha Atu, Windy Abuya, Akhirnya Gadis, Muhammad Bin Syahid, Jadi sebelum kakak mulai pelajarannya, kakak mendaftar dulu. Selanjutnya ini di beberapa depan itu nanti kalian akan dapat asesmen. Jadi ada asesmen sumatif sama asesmen kognitif. Di mana itu kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan kasih. Itu nanti di akhir pembelajaran. Terus nanti ada pengayaan sama ada tugas media. Bisa pembelajaran nanti di akhir pertemuan. Kakak akan kasih kalian pengayaan sama media. Nah sebelum itu kakak mau nanya nih, siapa yang ingat kemarin pembelajaran bilangan oksidasi? Coba angkat tangan satu orang. Ayo, kok bilangan oksidasi? Coba, nanti siapa yang mau? Si sama juga jawabannya. Oh iya, ya. Sama jawab coba. Menurutmu? Sama jawabannya. Bila atas berapa banyak suatu atom bilangan atau mendapatkan elektron saat menentukan suatu senyawa. Oke, tadi kan aku tahu nih bilang itu jadi memperoleh satu senyawa dan mengambil memperoleh satu senyawa dan menggunakan satu senyawa. Nah, selanjutnya kita akan materi tentang tata nama senyawa. Tapi sebelum itu kakak ingin kita ambil dulu. Hello, Cek Explore. Hai. Siapa kalian menjadi ilmuwan cilik dan jago hari ini? Siap. Jadi kita ini akan menjelajahi dunia kimia, dunia senyawa kimia. Jadi kita itu akan memberi nama, mengurutkan nama, dan membuat merakit sebuah batu atom yang akan menjadi molekul keren buat kalian. Nah, jadi setiap nama yang kalian pelajari hari ini ibaratnya seperti kunci ajaib. Nah, gunanya kunci itu bisa membuat kalian untuk membuka rahasia di balik bahan obat, terus bahan makanan, sama nih ya cewek-cewek atau yang cowok juga mungkin lagi persiapan skincare kalian. Saya kan di skincare itu banyak tuh nama-nama kimia. Bisa kalian tahu apa bahannya yang dipakai. Nah, semakin jago kalian nih membuat nama kimia, menentukan nama senyawa kimia itu, semakin banyak kalian mengetahui rahasia misterius di balik nama kimia itu. Jadi terbuka gitu. Jadi apakah kalian siap mempelajari tata nama senyawa kimia? Siap. Oke. Jadi sekarang kita akan mempelajari tata nama senyawa kimia. Identifikasi kation dan anion dalam senyawa ionik. Terus yang kedua, mengenal jenis senyawa ion dan kovalen. Yang ketiga itu menjelaskan aturan penamaan senyawa logam dan non-logam dan logam sama logam. Nah sebelum itu kita akan dulu deh. Sebelum kalian sakit kepala nih, kita ice breaking dulu gimana? Mau enggak? Mau. Jadi ice breaking kakak ini kakak akan sebutan gamenya itu Simon Says. Kalian tahu pasti Simon Says kan? Jadi kalau kakak bilang Simon Says pegang kepala,
Kalau kakak bilang pegang tangan, masa kalian kerjain? Kayak harus ada kata Simon Say di setiap kakak katakan. Oke? Jadi semua kan? Oke, harus fokus. Simon Say, pegang buku. Harus cepat dong. Siapa yang pegang buku? Pegang kaki kiri. Harus fokus, harus fokus. Simon Say pegang mata kanan. Cepat dong. Ayo mata kanan, yang mana mata kanan? Apa lagi ya? Pegang pundak teman kalian. Ada nih fokus semua ya. Keren. Terus apa ya? Pegang HP. Sama Isan pegang kepala teman. Pegang pundak. Oke deh, udah refresh semua, udah refresh. Oke. Oh, sebelum itu, jadi kita tuh sama satu pertemuan ini kakak akan menjelaskan apa itu tanda nama senyawa sampai akhir. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Setelah itu kalian kakak ada buatkan kalian apa namanya kelompok belajar diskusi. Nanti kakak akan bagikan ini kelompok PPT. Ini nanti satu kelompok kan kalian ada 37 nih, banyak yang masuk. Ini nanti tak apa ya. Jadi ini satu kelompok ini dapat satu kerjain secara berdiskusi. Kalau sudah jadi nanti kakak pilih yang presentasi di depan hasil kalian. Oke? Nah, ya kita masuk ke materi. Sebelum itu, apa itu senyawa? Ada yang tahu apa itu senyawa? Senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa. Ya. Zat kimia terbentuk dari dua atau lebih unsur atau lebih atom juga sama, yang berbeda yang berdekatan secara kimia dalam perbandingan tetap. Jadi kalau kalian ketemu atom unsur seperti ini, CO, berarti kan ini dua atom, dua senyawa, dua unsur yang berbeda. Jadi ini kalau adalah jadi CO itu namanya senyawa. Selanjutnya, apa itu tata nama senyawa kimia menurut kalian? Menurut kalian apa itu tata nama senyawa? Menurut kalian aja deh yang kalian pernah dengar apa itu tata nama senyawa? Kalian dengar? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa itu tata nama senyawa? Apa? Itu kayak gabungan senyawa kimia jadi satu. Oke, bagus. Ayo apa? Oke. Jadi apa itu tata nama senyawa kimia? Yaitu aturan sintesis yang digunakan untuk menamai senyawa kimia berdasarkan jenis unsur dan jumlah atom penyusun. Ini dia akan termasuk ke dalam materi sebelumnya, bilangan oksidasi. Nah, kalian itu harus ingat golongannya berapa dan sebagainya. Nah, tujuannya itu tujuan dari tata nama yang kita pelajari adalah agar setiap senyawa memiliki nama yang jelas, baku dan dikenali secara internasional. Jadi, dia ini nama yang kita akan pelajari ini dia itu harus secara internasional. Nah, sebelum kakak akan menerangkan materi, kita nonton video dulu. Apa yang di sekitar kalian sering kalian temukan? Air, udara, dan makanan. Itu dari senyawa kimia. Air, udara, makanan, dan air. Nah, kalau air itu udara ya, air. Itu dia ada OCO. Jadi di
CO2. Di setiap udara kita pasti ada CO, N. Nah, ini tata nama senyawanya. Ini uang. Komponen dan campurannya. Komponen dan campurannya. Ini komponen garam. Salt itu nanti sodium klorida. Namanya ada gula. Biasanya dipakai dalam makanan manis seperti cupcake, es krim, kopi atau cake atau kue. Ini roti, tapi bukan roti. Yang dipakai adalah raginya, baking soda. Biar dia mengembang, fluffy, biar lembut. Rani yang sering masak, mamanya ini pasti kalau kadang-kadang buat kue pasti pakai baking soda. Kalian tuh banyak banget kimianya. Kita nggak tahu nih namanya apa. Kita pelajari di sini. Karbon dioksida, CO2 ada di mana-mana. Nah, api pemadam. Jadi karbon CO2 itu bisa mematikan. Jadi, nah ini mama kalian sering nyuci ini deterjen. Nah, sodium karbonat Na2CO3. Nah ini senyawa yang ada di sekitar kita tuh begini rupanya. Kalau plastik dan rubber, rubber itu seperti apa ya? Karet. Nah, ini ada dari kimianya, ini ada bahan plastik pun ada. Seperti makanan tempat teman kalian misalnya kayak adik bayi itu kan ada makanannya itu. PPA. Dari elektrik juga ada. Pasti wajib ada kalau ada kan di dalam. Ini polis. Styrofoam. Ini juga ada senyawa kimianya. Bagaimana cara mencampurkannya? Jadi dalam air itu ada Ca, P, molekul yang mengendap itu akan menaik dia. Bentar. Ini mineral yang masih benar-benar murni dari pegunungan. Semuanya itu ada hubungannya dengan kimia. Seperti tadi gula, susu, sirup yang kalian minum, teh itu. Ini merasa, jadi campurkan, dia akan berubah untuk sari. Contohnya untuk sari, dia nah, tinta juga, tinta, cat tembok. Semua itu ada kimia. Tapi kita akan cari tahu sekarang ini bagaimana cara penambahannya. Kalau perkara komposisi dan dicampurkan menjadi esensial suatu yang kalian sering paham. Daily itu aja. Bisa jadi komposisi dan campuran itu bisa menjadi natural atau bisa menjadi natural dan yang tidak natural yang kita buat sendiri. Ya, kalian nonton kan tadi? Sebelum kita lanjut, mengapa pentingnya memberikan nama yang sistematis pada senyawa kimia? Ada yang tahu? Itu juga salah satunya. Jadi, nah bisa juga yang tadi dijelasin sama temennya, tapi itu lebih spesifik. Ini yang lebih singkatnya. Jadi menghindari kebingungan. Kan yang mungkin tuh kalian beli obat, isinya air aja garam dong.
dalam obat itu. Makanya dia menghindari kebingungan. Yang kedua menjelaskan komposisitas. Kalian tuh kadang-kadang pernah nggak sih kalian itu kenapa kita mempelajarinya? Terus memudahkan identifikasi. Biar kalian gampang gitu. Oh ini dari kita tahu nih misalnya apa ya? Contohnya kayak air kan banyak tuh H2O. H2O bisa misalnya kan misalnya di minuman itu. Nah, kita tahu dia pakai air murni, bukan air buatan dari mana gitu. Dan pentingnya untuk keselamatan. Nah biasanya banyak nih obat-obatan yang kalian minum pasti kayak paracetamol. Itu kan biasanya di boxnya paracetamol itu ada biasanya keselamatannya itu. Jadi dia bahaya nggak sih obat ini buat kita? Jadi kalian bisa gampang penamaannya. Oh saya sudah tahu namanya ini ini nggak bahaya buat saya, bisa saya minum. Jadi kan mempermudah komunikasi ilmiah. Ini biasanya dipakai para ilmuwan buat gampang untuk komunikasi dengan ilmuwan yang lain. Misalnya kayak karbon dioksida, saya sebut karbon dioksida, oke boleh. Tapi dia sebut apalah kayak misalnya garam dapur itu atau yang sederhananya lah kayak tinta, ini bisa kan langsung pakai nama senyawanya. Jadi itulah kenapa kita penting memberikan nama yang sintetis pada senyawa agar kalian itu lebih mudah melakukan sesuatu di kehidupan sehari-hari. Seperti obat, makanan, skincare dan perawat cewek-cewek itu kan kayak tadi saya sebut motivasi kalian itu. Jadi, nah, apa nama senyawa ini? Senyawa diberi nama dengan aturan tertentu. Selain itu, satu senyawa kadang-kadang diberi nama khusus. Misalnya, urea glukosa. Kalian glukosa itu apa? Jadi, ini khusus urea glukosa itu. Misalnya dipakai buat dokter sama ilmuwan. Misalnya kalau ini terlalu banyak makan glukosa. Kita tahu terlalu banyak makan gula dan lain sebagainya. Nah, pemberian nama suatu senyawa itu diatur oleh Badan Internasional IUPAC, International Union Institute of Chemistry. Jadi tidak yang mengatur nama senyawa itu. Jadi kalian nggak bisa asal muasal buat nama senyawa aneh-aneh. Sedangkan seperti contoh pada senyawa. Jadi itu emang dari sananya kalian menemukan senyawa, kalian daftar ke dia, nanti dia yang cari. Jika disebut profesor, kalian menemukan suatu senyawa yang belum ditemukan oleh orang lain. Misalkan menjadi profesor, bisa menemukan suatu senyawa. Dan bisa kalian nama kalian itu misalnya Prof. Muhammad Askar. Itu ada Prof. Karbohidrat, pasti dia. Ini internasional lain. Ayo ada yang menulis atau dia kalian sendiri atau kalian kembangin punya orang. Tapi kalian harus jadi kalian kan bisa kalian lapor ke sini juga. Nanti nama kalian jadi Profesor Dokter terlalu jauh dokter itu. Profesor Jessica Sausa. Jadi IUPAC ini harus selalu kalian ingat karena ini tata nama senyawa ini dia itu pemberian nama. Jadi nanti kalau misalnya kalian nemu gitu nanti kalian kayak ini luar biasa nih. Kalau kalian berhasil nemuin senyawa Budiva katanya pernah nemuin tapi dia tak lapor. Dia cuma nampak beberapa aja. Nah, di sana nama senyawa ini kita akan mempelajari nama senyawa ya. Senyawa itu gabungan dari senyawa positif disebut terlebih dahulu, baru diikuti nama yang negatif. Contohnya, jadi apapun nama logam, ion atau apapun dia harus positif duluan baru negatif. Seperti MgCl2. Mg itu termasuk golongan berapa? Mg itu golongan 2A. Positif kan? Ya. Jadi positif. Dan Cl ini kan kita pilih positif duluan baru negatif. Apa untuk dari ion klorida
BCL, AL itu kan AL itu AL 3 plus dia golongan 3A. Ya, ya. Dengan BN itu kan dia beda. Dan seterusnya. Ini untuk kation dan anion ya. Nah, selanjutnya ini saya bilang tadi itu senyawa ion. Nah, ion itu positif itu namanya kation. Kation. Ion positif terbentuk dari logam yang melepaskan elektron. Kalian bisa lihat ini papan. Jadi ini kalau saran saya, kalian jangan hafal, tapi kalian tahu ingat golongannya, golongan 1, golongan 2, seperti saya sebutkan. Ini dia termasuk di dalam oksidasi, jadi saya akan tahu gimana. Ingat ya, Fe itu ada 2, Fe2 itu ada bersih dan Fe2 itu bersih dan bersih 2 dan bersih 3 dan seterusnya. Ini masih kation. Nah, saya ada kation, ada juga anion, senyawa negatif. Nah, ion negatif terbentuk dari sebuah atom atau monoatomik yang berarti satu atom atau beberapa atom poliatomik. Nah, untuk ion negatif monoatomik itu maka namanya disebut sebagai nama muncul yang ditambahkan dengan akhiran tidak. Harus tidak. Ion negatif monoatomik. Ingat ya, atas ada kata tidak. Contohnya oksida. Kan dia oksigen kan? Ini oksigen. Nama ion negatif poliatomik mengikuti pola tertentu. Ion poliatomik mengandung oksigen atau ion oksi. Diberi nama dari nama atom non oksigen yang diberi nama X atau A. Contohnya nitrat. Natrium kan? Nitrat. Tidak. Kalau ini deh, saya kasih lihat tabel contohnya. Nah ini nama ion negatif atau anion. Itu kan Fe- jadi nama unsurnya klorin. Tapi kalau dia jadi anion, kalau nama anionnya jadi klorida dan seterusnya. Jadi kalian ingat ya, dia itu selalu akhiran tidak, kan kayak oksida, sulfida dan nitrida. Nah, kalian lihat keadaan yang saya bilang ada A dan I-nya. Nah ini kan dia ikutin O. O-nya ada 4 tuh. O-nya ada 4. Jangan lihat kuotanya. O-nya ada 4. Nama SO-nya SO3 aja. Namanya tetap sulfur, tapi kalau nama anionnya jadi sulfit. Kalian ingat ya, lihat oksigennya. Lihat oksigen yang ini. Yang di belakang kelihatan? Kelihatan ya. Sama kayak gini juga. Di awal tapi ini di hipoklorin karena O-nya 1. Kalau hipo itu dia 1, dia 1 O-nya. Sedangkan kalau O-nya 4, jadi dia perkloran. Malklorin. Dia pakai it sama at. Oke? Selanjutnya, nah ini yang saya bilang tadi itu. Jadi senyawa kovalen itu gabungan antara non logam plus non logam. Jadi dari golongan 4 itu 6A sampai 8A dan H. Jadi kalau senyawa kovalen itu dia itu dari golongan 6A sampai 8 tambah H. Nah kalau senyawa kovalen itu dia pakai, kalian tahu kan mono di nah dia pakai itu kalau senyawa kovalen. Mono apapun itu dia selalu akhirnya ida. Senyawa kovalen diakhirinya dengan ida. Contohnya ini nanti. C itu apa? Nah, untuk mono tidak boleh ada
boleh di depan sini. Ini. Itu nggak boleh kayak gini. Monokarbon. Tidak boleh. Salah. Tidak boleh ada di depan. Itu boleh di belakangnya. Di belakang sini. Jadi, tadi karbon ya. Karbon. Kalau O, hidrogen. Seperti kan ada nilainya. Kan ini satu nih. Kan kalau di kimia itu kalau tulisan satu tadi diperlihatkan. Kita tulis monooksida. Nanti karbon dioksida bisa. Terus contoh selanjutnya NO2. N itu apa? Hidrogen. Na. S itu apa? Oh ya, yang punya apa yang gratis kamu juga. Kalau yang udah kayak terus CR itu klorin. Tapi ingat ada tidak? Di klorida. Di klorida. Selanjutnya nih, yang terakhir. Ingat ya, nggak boleh kalian pisah ini. Kalau pisah beda lagi. Kalau kalian boleh kayak di kalian spasi oksida. Salah. Awal dua jenis unsur yang dijadikan satu. Kalau senyawa kovalen kan sudah tadi. Nah sekarang itu senyawa ion. Kalau oh ya, untuk senyawa kovalen itu ada ketentuannya buat kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Tulis ya nanti di rumah, jadi ini juga boleh. Jumlah atom NL1 ditambah nama NL2 satu ditambah jumlah atom NL2 ditambah nama NL2. Kayak gini kan jumlah atom. Ini kan satu tulisan.
transisi itu dia tahu dengan dapat berapa? 1B sampai dengan 8B. Jadi kalau dia ada logam transisi, kalau dia di golongan 1 dia tuh 8B, berarti itu termasuk golongan ya, logam transisi. Logam dan bilangan oksidasinya cuma satu jenis. Yang kayak kemarin itu kan bilang 1 plus 2 plus 3. Cuma dilihat dari bilangan oksidasi yang ini. Tapi beda. Makanya kenapa saya suruh kalian lihat bilangan. Nah, ketentuannya itu nama L, nama logam, ditambah nama non logam diakhiri dengan tidak. Dia selalu tidak. Dia tidak bisa berubah jadi kecuali nanti seperti yang anion. Itu bisa jadi hard, hipo, sama per. Selanjutnya logam kedua, logam transisi. Logam transisi itu biloknya lebih dari 1. Lebih dari 1 jenis. Contohnya kayak gimana tadi? Kation Fe2+, biloxnya 2 ya? Fe3+, biloxnya 3. Jadi logam transisi itu dia harus ada, jadi bilangan oksidasinya lebih dari 1 jenis. Ketentuannya sama, cuma ada yang beda. Jadi di sini tulis nama logam ditambah, kan di sini kan ada biloknya nih. Kalau di logam transisi dia ada bilok dalam bentuk Romawi. Nanti kan tahu Romawi 1, 2, 3 yang kayak gini. Dia itu dalam bentuk Romawi. Ditambah nama logam. Ya betul. Apa yang jawab tuh? Oke. Jadi saya kasih nilai plus. Jadi kayak gitu kalau logam transisi. Nama logam ditambah bilok Romawi dari nama logam tersebut, tambah nama logam diakhiri dengan tidak. Tapi ada pengecualian di antara yang dua ini. Pengecualiannya itu SN dan PB. Kenapa Kak? Karena dia itu bilangan oksidasinya itu lebih dari 1 jenis. Jadi dia itu pada ketentuan yang logam transisi. Sama kayak logam transisi, ada pengecualiannya juga. AG dan ZN. Jadi kalau kalian ketemu di suatu soal, dia tulisannya AG dan ZN, dia pakai ketentuan logam utama. Ini kecuali AG ZN dia itu pakai logam utama. SNPB dia pakai ketentuan logam transisi ke logam B. Logam B nya nih biar kalian gampang terlalu ribet. Kalau senyawa ion itu kalian tak perlu lihat ya. Nanti muatan ini anggap dia itu tidak terlihat, tapi dia MG
dikali 3 dan hasilnya apa? Tadi ada 2 ini 6 kali 2 SP. Nah bagi dia jadi 2. Di sini yang oksidan itu satu SP. 6 bagi 2. Nah kalau kita nih bilangan oksidan dari SP-nya. Pertamaannya itu SP itu apa? Besi. Kan dia ketiga nih. Dan ketentuan yang ini. Jadi besi 3 karena besi 3 oh tidak ini untuk program transisi. Jadi kalian harus hafal, harus hafal, ingat. Kalian sering baca-baca pasti kalian ingat di luar kepala. Contoh lagi deh untuk yang program transisi. Kalau yang program utama kan udah ngerti kan? Cuma sebut aja. Sebut namanya siap kiri dan tidak. Apapun itu. BB. Jadi kita nggak tahu nih berapa nih bilangan oksidasinya. Ya jadi dulu satu bilangan oksidasi dari CL. Bilangan oksidasi CL itu berapa? 2. 1 berapa dia? CL loh, CL itu min ya, min 1. Dikali 2 min 2. Dan hasilnya lo berarti di sini positif 2 ya. Itu satu atom. Nah, nama PP itu apa? PP timbal. Kan di sini ada 2 nih. Kita ngomong 2. Itu kan timbal 2. No. Jadi ya kalau yang program transisi itu kalian harus cari bilangan oksidasinya dulu. Ya, karena kita nggak tahu nih berapa. Tapi kalau kalian mau lebih gampangnya lagi, saya kasih kalian tips yang gampang. Dikali silang. Ayo apa yang dikali silang? Jadi kalau SP kali 3, SP 3 kan? Pokoknya jadi 2. Kan sama. Jadi ini lebih gampangnya kan kalau kalian ikutin masih buang waktu ya itu cepat kan bisa di exam bro ya pakai waktu. Ini cara cepatnya kalau kalian merasa tiktok terlalu lama bilangan oksidasi kita harus hitung gini bisa pakai kalian cara silang. Yang disilang itu yang ini. Kali satu nih kelihatan. PB kali 2, CL kali 1. Kan sama hasil. Berarti bilangan kita ya apa? Contoh yang lain. Ini udah ditulis belum? Tulis aja deh dulu. Sebelum saya kasih kalian. Jadinya oke 12. Itu 3 win. Jadi kali silang kan ini cuma 1 nih. Kali silang sama Eko 3-nya. Jadi begini hasilnya. Jadinya itu besi 2 besi 2 besi 2
yang kurang dari 3 O-nya. Jadi buat ini contoh aluminium bromida. Lihat KPK atau lihat bilog saya dulu, baru atau kalian kalau merasa lama itu, kalian bisa kali bilang seperti contohnya. Aluminium itu berapa? AL kan? Di sini BL. Bromida. Ini dia. Nah ini tembaga 2 klorida. Tembaga itu apa tadi? CU. Tembaga apa? Buka CU. Nah ini kan tahu ini bilangan oksidasinya. Di CU 2+ tambah Cl-. Nah kalau dia membuat menjadi senyawa, ini dikali silang, kalian KPK-nya. Masa kalian kan ini kan Bl3. Kalau yang ini, 2 yang ini dikali yang ini, muatan 2+ ini, yang ini dikali yang ini, jadinya CU Cl2. Jadi kalau dia sudah ada muatan, dia akan turun ke bawah. Di nitrogen tiroksida kovalen. Di nitrogen itu apa? Nitrogen apa? Trioksida. Kalau kovalen kalian enak, tinggal langsung aja. Oke, kita mengumpulkan waktu. Ada yang salah? Untuk yang jangan ya, untuk yang tim 1 itu 7 orang, karena kalian 37 ya. 37 orang. Di foto aja. Nah sekarang ibu bagian ya, sekelompok. Ayo, kelompoknya masing-masing. 4 di sini, 5 di belakang sana, yang 6 di sini ya, di belakang sini. Ayo, arahin Pak. Ini kelompok 1 di sini. Dalam kelompok 1. Kelompok 2 di meja ini. Ini ada berapa? Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sini. Kelompok 5 di sini. Ini bagian 2. Dan 4. Nomor 3. Oke, ayo kerjain nanti. Buat senyawa harus dapat.
Yang nomor berapa tadi? Oh, beda Raden lagi kak, yang kebagi dua itu ya? Nama sejawat yang kayak di Ini kan sulfur. Sulfur, 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 hidrogen. Siapa yang sudah? Kalau tiga dari sodium. Trioksida. Ayo deh, kelompok ini berapa? Oh, ada Kaliandra, ada Anissa, ada Jessica, ada Anggun, ada Yurazaku, Aurelia. Lengkap semua? Pengamatan awal. Perhatikan beberapa yang disediakan dulu. Yang pertama ada garam atau NaCl, yang kedua ada air atau H2O, yang ketiga ada karbon dioksida. Pertanyaannya, menurut kita, data tersebut termasuk unsur atau senyawa? Apa perbedaan antara unsur dan senyawa? Jadi jawabannya, semua zat ganas termasuk dalam senyawa karena tersusun dari satu unsur. Yang nomor dua, apa yang dimaksud dengan senyawa biner dan bagaimana cara menamai senyawa biner yang terbentuk dari dua unsur? Jawabannya itu, senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis atom. Cara menentukannya itu dari unsur tadi itu pakai yang senyawa kovalen sama senyawa yang dari depan. Yang tadi itu ya. Tadinya yang ketiga. Yang ketiga menuliskan nama dari senyawa berikut. NaCl itu natrium klorida. Tunggu sebentar. Siapa yang jawab NaCl natrium klorida? Semua jawab, benar? Natrium klorida? Iya. Yang kedua CO2 karbon dioksida. Benar? Yang ketiga NaCO magnesium oksida. Yang lain? Yang keempat NH3 hidrogen trihidrida. Benar semua? Yang kelima Al2O3 di aluminium trioksida. Gimana? Benar nggak? Oke, nah pertanyaan terakhir. Tuliskan satu pemahaman baru yang kamu dapatkan hari ini dan bagaimana kamu akan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Oke, pelajaran kalian ini dari pelajaran hari ini kita bisa mendapat cara menentukan senyawa biner, senyawa kovalen dan senyawa ion. Terus juga ada yang logam utama, logam gas. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Iya, dari kelompok kami. Oke, bukan ya KPD? Oke, oh yang mana ya? Ini mana nih kelompok 5? Ini udah? Nah, saya mau tunjuk satu orang buat kesimpulan hari ini. Siapa yang membuat satu orang kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Yang lain coba diem ya. Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapatkan hari ini? Yang saya dapatkan hari ini adalah bagaimana kita itu bisa menyusun tata nama kimia itu dengan
ada berbagai syarat yang harus kita lakukan. Oke. Yang lain ada yang mau lagi? Kesimpulan dari kakak. Menentukan rumus senyawa adalah langkah penting dalam memahami struktur dan sifat zat kimia. Rumus senyawa menunjukkan jenis unsur dan jumlah atom yang menyebabkan suatu senyawa. Dan dari ini kita menentukan berapa jumlahnya, terus bagaimana cara menyusunnya. Jadi kita tuh udah tahu nih bagaimana kalian belajar. Oke, karena hampir semua sudah mengerjakan LKPD, saya nanti akan bertanya dalam nilai. Oke, kita rapi-rapi dulu ya, kita berdoa untuk penutup pelajaran. Sudah aja sebenarnya. Sudah siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dibuka. Jadi sekian dari saya, terima kasih telah mengikuti pelajaran saya selama 2 jam lebih sedikit ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dalam selama pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.